Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gue Ari dan Cici tentunya. Apa kabar nih sobat misteri? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang lagi cari-cari kerjaan nih, semoga bisa segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim melalui DM Instagram, email, atau langsung ke Cici yang langsung nih. Dan ada juga nih cerita arwah ya Ci ya. Iya. Nah, dan untuk malam ini ada misteri apa nih Ci? Untuk malam ini ada salah satu kisah misteri dari makhluk yang tak kasat mata ya, yaitu salah satu arwah. Oh, berarti malam ini cerita arwah lagi nih Ci? Benar. Dan mau menjelaskan juga ya, jadi kenapa cerita arwah ini bisa ada? Karena yang pertama ya gue bisa berkomunikasi sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, dan mereka juga kadang suka menceritakan kehidupannya mereka dan kenapa mereka meninggal maksudnya. Oh, jadi mereka menceritakan masa hidupnya gitu ya, sampai akhirnya dia meninggal dan jadi arwah-arwah yang penasaran ya. Mantap. Nah, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel ini selama ini, dan buat teman-teman nih yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi nih di kedepannya. Gimana tuh caranya Ci? Jangan lupa kalian like, subscribe nih channelnya, like, komen, dan jangan lupa share juga nih ke teman-teman kalian, saudara kalian, atau sahabat-sahabat kalian lah. Dan untuk kalian yang mau support kita, boleh juga nih samaan sama kita bajunya Ada Misteri. Oh boleh sih. Boleh dong. Oke, tinggal DM aja ke Instagramnya ya? Ada Misteri. Oke nih, ditunggu nih teman-teman, mungkin ada yang berminat ya. Iya, biar samaan. Oke. Boleh deh. Udah siap nih Ci ya? Siap. Oke nih, mau selama malam lagi nih kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke nih Ci, untuk malam ini kira-kira cerita arwah tentang apa nih Ci? Karena banyak juga nih yang nanya teman-teman, kayaknya pada suka juga nih cerita arwah nih. Ya, kalau untuk kali ini jadinya seorang perempuan ya. Jadi namanya ini Rosma. Nah dia ini berasal tuh dari Jawa, cuman dia tuh nggak nyebutin Jawanya tuh di mana, gitu. Jadi si Rosma ini adalah anak satu-satunya dari ibu dan bapaknya, gitu. Anak tunggal berarti. Anak tunggal. Nah dari dia masih kecil itu emang kehidupannya itu ya bahagia aja, kayak dia kan anak satu-satunya nih, ya paling dimanja lah sama ibu dan bapaknya gitu. Cuman pas di usianya dia kurang lebih 7 tahun, bapaknya ini kayak kepincut nih sama perempuan lain gitu. Aduh. Kebetulan juga bapaknya itu kayak kerjanya tuh kadang keluar kota gitu, jadi nggak menetap di kampungnya ini gitu. Nah awalnya sih ya biasa-biasa aja, kayak bahagia-bahagia aja, tapi ternyata bapaknya yang biasanya tuh seminggu tuh pulangnya bisa 3 kali, 4 kali. Nah ini kadang seminggu cuma 1 kali. Terus kayak kadang nggak pulang sama sekali dalam 1 minggu itu gitu. Nah di situ ibunya dengar kayak gosip-gosip gitulah, di satu kampung itu kan bapaknya ini kerja bukan dia doang nih. Jadi kayak satu kampung. Jadi tetangga-tetangganya kerjanya bareng gitu. Oh, ada berapa yang satu kerjaan gitu sama bapaknya? Benar. Nah dari situ kayak ibunya tuh dapat omongan dari tetangga kayak suami kamu tuh nggak pulang-pulang karena dia udah punya lagi di sana gitu. Oh, gosip-gosip tuh ibu-ibu biasa ya. Namanya kan kadang kan satu kerjaan, ya suaminya pasti cerita lah ke istrinya, iya tuh suaminya si Anu selingkuh tuh, kasihan banget ya dia, bisa kayak gitu kan. Dari situ akhirnya ibunya ini udah mulai kayak kepikiran nih, awalnya kayak nggak percaya. Nah dia berusaha kayak nanya lah gitu pas si bapaknya balik ini, cuman bapaknya selalu bilang enggak, jangan dengerin omongan orang, percaya sama dia. Jadi gitulah, yang namanya laki kan. Oh, berusaha ngeyakinin gitu ya. Laki kan. Apa ke gue gitu. Nah terus dari situ ya akhirnya si ibunya ini mulai kayak nyelidikin lah. Kayak suka nanya ke suaminya, tetangganya ini kayak, bener nggak sih suami saya di sana tuh kayak gini, suka main perempuan, udah ada perempuan lain gitu. Cuman ya karena dia ngejaga
sesama satu kerjaan lah gitu ya, dia nggak ngaku. Oh, tutup mulut tuh Temennya tutup mulut. Cuman ya namanya istri ya, suka kayak ngumpul bareng, terus bukan ngumpul bareng sih, kayak belanja bareng lah gitu. Oh, ketemu tukang sayur gitu. Benar. Ya suka gosip. Dari situ akhirnya ibunya nih pelan-pelan tuh nyamperin ke tempat bapaknya kerja ini kan. Bapaknya itu kadang suka ke Jakarta, suka ke kampung, ke wilayah-wilayah lain lah gitu. Nah, kebetulan waktu itu dia ada di Jakarta kan. Nah, ibunya mulai nih nyamperin. Kayak nyari tahu lah gitu. Dan pas akhirnya dia datang ke Jakarta, dan itu posisinya dia sendiri karena anaknya dititip ke ibunya yang di sana gitu, yang di kampung. Nah, setelah itu akhirnya dia nyamperin ke Jakarta, dan dia ngeliat sendiri emang suaminya ternyata sudah nikah lagi. Oh, udah nikah lagi mah? Udah nikah lagi. Jadi suaminya di Jakarta itu udah nikah lagi, dan kayak dia ngelabrak lah gitu kalau sekarang bahasanya ya. Ya dia bilang istrinya yang di Jakarta ini bilang dia nggak tahu. Jadi bapaknya dibilangnya dia tuh masih single. Oh gitu. Dia bilangnya dia nggak punya istri, ya dia masih single. Akhirnya si perempuan ini mau. Dan situ juga posisinya si suaminya itu udah punya anak di Jakarta. Di Jakarta. Dan anaknya itu ya kurang lebih kayak baru 1 tahunan lah gitu, belum gede. Dari situ akhirnya ibunya kayak depresi, frustasi. Akhirnya dia pulang lagi ke kampungnya. Di situ dia kayak mulai diem, kayak makan juga nggak nafsu kayak gitu. Cuman ya anaknya kan nggak paham apa-apa kan. Ya masih kecil juga. Nah dia nanya, kayak ayah kemana bu? Ibunya, dia lagi kerja, kok nggak pulang-pulang? Nggak apa-apa, lagi kerja. Dia cuma jawab kayak gitu doang, karena udah bertahun-tahun ya, kayak udah dia tuh udah masuk SMP lah. Oh, dari 7 tahun kecil ya. Pas dia udah masuk SMP, kayak bapaknya kan emang nggak pulang-pulang, jadi mereka tuh taunya dia tuh nggak punya bapak gitu. Nah, setiap dia ke sekolah itu selalu kayak diledekin. Bapak lu siapa? Digituin lah pokoknya. Dia nggak punya bapak gitu. Awalnya dia diem aja nih, kayak santai aja, nggak mau gubris mereka lah gitu, kayak masa bodoh. Tapi semakin dia kayak di sekolah, di lingkungan main, semuanya selalu kayak gitu. Kayak dia setiap mau ikut main nih, emang lu punya bapak? Gak mau temenan nama yang gak punya bapak gitu. Itu berlangsung kurang lebih 1 tahun lah. Dia kayak dihina mulu lah, kayak diledekin gitu, di kata-katain gak punya bapak tuh. Sampai akhirnya dia udah masuk kelas 3 SMP. Di saat itu dia kayak kesel. Nah, selama ini dia tuh nahan kayak amarah gitu. Dia tuh nahan kesel. Akhirnya ada tuh di sekolahnya ada yang pokoknya ngatain dia dah, lu anaknya siapa? Gak punya bapak, ya kasihan gak punya bapak gitu. Sampai akhirnya dia marah. Pokoknya dia benar-benar marah dan emosi, kayak dijorokin gitulah temennya ini. Nah, dari situ dia ngadu lah ke orang tuanya. Nah, orang tuanya ini marah, nyamperin lah ke rumahnya si Rosma. Nah, pas nyamperin ke rumahnya Rosma, ibu tolong ya anaknya, ibaratkan diajar gitu, jangan sampai melukai orang lain kayak gitu. Ibunya di situ berusaha ngebilangin Rosma kayak, Rosma jangan kayak gitu ya. Dan Rosma juga jelasin kenapa dia bisa marah kayak gitu ya. Karena dia dihina, dia dikatain terus katanya. Dia malu setiap dia mau main dikatain, setiap di sekolah juga dia dikatain, kata dia gitu. Selama ini dia nahan, cuman dia udah emosinya tuh luar biasa lah gitu. Sampai akhirnya dia masuklah ke SMA. Di SMA awal-awal aman-aman aja tuh. Cuma di SMA itu namanya kayak di kampung gitu kan, lingkungannya nggak terlalu luas ya. Oh masih dalam satu lingkungan kampus juga SMA sekolahnya. Benar, dan dia ketemu lagi sama temen yang di SMP ini. Di situ kayak dia di situ posisinya dia katanya beda kelas. Cuman nih si temennya yang iseng ini kayak nyamperin ke kelasnya. Rosma, lu nggak punya bapak gitu, kasihan lu nggak punya bapak gitu, anak siapa lu gitu. Nah di situ dia bener-bener kesel banget, dan di situ dia kayak nabuk lah, nampar gitu. Di situ kesel lah dia, dari SMP digituin, sampai SMA juga orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan. Nah di situ dia akhirnya nampar nih temennya itu. Di situ ibunya si perempuan ini nyamperin lagi. Ibu tolong ya, anak ibu ini gila. Anak ibu ini punya gangguan jiwa.
nggak usah disuruh keluar, didiemin apa, dikurung aja di rumah gitu. Sampai akhirnya ibunya kayak mulai stres nih, dengerin omongan orang, kayak anaknya tuh gila, nggak boleh keluar. Akhirnya dari situ si Rosma ini diem lah di rumah. Jadi sama ibunya dia tuh nggak boleh kemana-mana, kayak bener-bener diem dan dikunciin pintu. Jadi palingan ibunya keluar kayak cuma mau beli sesuatu terus balik lagi gitu, dan dia keluar pun harus dikunci pintunya. Yang penting sih ini nggak boleh keluar gitu. Nanti si Rosma itu harus di dalam, nggak boleh keluar kemana-mana. Sampai akhirnya udah sekitar 8 bulanan lebih lah si Rosma ini dikurung di dalam rumah, dan ibunya ngeliat anak gue baik-baik aja, anak gue nggak ada gangguan jiwa, anak gue nggak kasar gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya ibunya ngizinin lah dia main lagi, keluar lagi, dan diizinin lagi sekolah lagi. Dan dia akhirnya sekolah lagi, ketemu lagi kan sama dia. Oh, di sekolah yang sama nih. Masuk lagi ke sekolah itu, ketemu lagi sama dia, dan dia bukan satu doang, dia ngajak temen-temennya buat ngehina si Rosma. Di situ kayak bully lah kalau sekarang ya, kayak dibully. Kayak Rosma gila, Rosma nggak punya bapak, Rosma gila gitu. Jadi semuanya tuh ngatain, ih dasar Rosma gila, dasar nggak punya bapak gitu-gitu, anak haram segala macem lah dikata-katain kayak gitu. Nah di situ dia, ya gimana sih, orang udah santai, udah berusaha kayak sabar. Dia udah mau nyari masalah, mau hidup tenang, santai aja gitu ya. Dia mau diem tapi makin lama gue makin diginiin terus gitu kan. Nah di situ akhirnya dia kayak ada tong sampah yang di situ dilempar lah ke mereka. Nah di situ yang provokatornya ini nih, temannya yang rese ini ngomong lagi nih ke teman-temannya, aduin aja ke nyokap lu biar si Rosma jangan boleh keluar lagi gitu. Akhirnya mereka kayak ngadu nih ke ibu-ibunya masing-masing, ke orang tuanya masing-masing. Sampai akhirnya orang tuanya mereka itu datang lah lagi ke rumahnya si Rosma, dan kayak ngasih tahu, ibu, saya nggak mau tahu ya, pokoknya Rosma nggak boleh keluar dari rumah. Anak ini gila, anak ini gangguan jiwa, anak ini stres gitu. Dan akhirnya kita nggak mau tahu Rosma harus dipasung karena dia udah ngeganggu dan dia udah galak katanya sama anak-anak kita. Kalau ngamuk orang gila tuh kalau ngamuk tuh galak. Pokoknya mereka tuh nggak harusin si Rosma ini harus dipasung. Nah, ibunya Rosma bilang, ya jangan bu, saya bakalan jaga anak saya, dan mulai saat ini Rosma gak akan keluar kemana-mana. Di situ akhirnya dia dikunciin lagi di rumah, tapi yang mereka tuh kayak nggak puas. Sama teman-teman ini? Ibu-ibunya itu nggak puas. Terus akhirnya beberapa hari kemudian nyamperin lagi, ibu tolong Rosma harus dipasung. Jadi dia kayak provokatorin warga-warga di situ. Buat biar si Rosma ini dipasung. Karena mereka tuh nggak terima kalau si Rosma ini masih tetap ada di rumah itu walaupun nggak keluar kemana-mana. Gimana sih, kayak udah rasa jahat lah ya, udah ada punya perasaan dan pemikiran jahat. Akhirnya mereka provokatorin yang lain-lain, gedor-gedor rumahnya si Rosma, dan akhirnya ibunya mau nggak mau nurutin kemauan warga itu. Sampai akhirnya kayak iringin lah sama mereka gitu, si Rosma itu harus dipasung. Nah di Rosma itu, jadi ini tuh rumah ibunya, kayak di sebelah sana tuh kayak kandang ayam. Oh enggak, jadi dipasung nggak di rumah gitu? Enggak, jadi di rumah itu kandang ayam. Nah si Rosma itu dipasung tuh di kandang ayam. Waduh. Di sebelah sini kandang ayam semua nih, dan sini kayak ada tempat buat naruh-naruh makanan ayam. Dia dipasung di situ. Jadi dipasung di situ, setiap orang yang lewat itu kayak ngatain, ih gila, ih Rosma gila, dasar orang gila gitu. Dan kayak anak-anak kecil atau orang gede pun datang ke situ kayak buat nimpuk si Rosma itu. Iya, datang cuman orang gila, nimpukin pakai batu, dasar orang gila gitu. Situ dia ya frustasi lah pasti ya, nangis. Pastilah. Orang tuanya juga setiap datang situ melukin dia, maksudnya dia minta maaf nggak bisa ngelakuin yang lain lah gitu, karena ini permintaan warga-warga di situ gitu. Kalaupun ntar nggak diturutin, yang ada mereka kan murka lah gitu. Dari situ ibunya Rosma kayak serba salah nih. Dia sayang sama anaknya, tapi bingung juga karena permintaan warga ini benar-benar harus dipasung, dan mikir si Rosma ini gila. Di situ setiap hari ibunya ngasih makan sambil meluk gitu, ngajak ngobrol, dan
setiap orang yang datang juga kayak gitu. Sampai ada kata dia salah satu tetangganya juga datang situ buat ngelecehin dia. Maksud? Pelecehan. Oh. Di situ dia benar-benar frustasi banget kata dia. Kayak gue tuh benar-benar kayak nggak ada harga dirinya banget lah gitu. Udah ditimpukin sama orang, sampai orang datang ke situ cuma buat ngelecehin dia doang gitu. Miris banget sih itu. Sampai akhirnya si Rosma itu ngobrol sama ibunya, Bu, Rosma diginiin sama si ini gitu. Terus Rosma ditimpuk-timpukin mulu gitu. Maksudnya ibu nggak kasihan lepasin, Bu gitu. Cuman ibunya denger kayak gitu makin frustasi nih. Makin stres, makin kayak gimana sih? Gila lah, hampir mau gila lah. Saya tahu maksudnya tahu anaknya digituin gitu maksudnya pasti kepikiran buat lah. Bener, dan sampai akhirnya ibunya ini tiba-tiba meninggal. Dan pas ibunya meninggal, si Rosma ini awalnya nggak tahu, dan ada warga yang ngasih tahu ibu lu meninggal gitu. Dan dia frustasi banget. Dan kan emang kan yang ngasih makan itu kan cuma ibunya kan, yang lain itu nggak ada yang ngasih dia makan. Dan di situ pas ibunya udah meninggal, dia tuh nggak dikasih makan, nggak ada yang ngasih minum, sampai akhirnya di situ kan dia deket makanan apa? Ayam. Makanan ayam dia makanin katanya, karena biar dia bisa makan dah gitu, nggak kelaparan. Itu makin lama dia makin kurus, dan yang iketan di kakinya itu udah mulai lepas nih. Karena yang tadinya kan orangnya tuh si Rosma itu kayak semok lah gitu, kayak berisi. Nah pas itu dia kayak tinggal tulang doang, karena memang dia nggak makan kan. Dan dia mulai kelepas tuh, dia mulai melarikan diri nih. Dia kabur katanya jadi kan kampungnya itu deket lah, nggak jauh sama hutan. Nah dia kabur lah ke hutan. Nah di hutan itu kayak dia ya minum dari air kayak sungai, terus kayak makan kayak buah-buahan yang ada di situ, dia makan seadanya yang ada di situ lah. Nah di situ dia mulai happy nih, mulai kayak udah senang lagi lah intinya. Ya kan udah nggak dipasung lagi. Nah dari situ akhirnya dia udah kayak ngerasa nyaman, cuman dia tuh kayak kangen nih sama ibunya. Kayak gue pengen nih ke makam ibu gue gitu, karena gue benar-benar kangen banget gitu. Dia kurang lebih udah berbulan-bulan lah dia di hutan itu, hidup dengan bahagia lah intinya, walaupun dia sendiri dan makan apa adanya, tapi dia senang karena kan nggak ada yang hina dia, nggak ada yang bikin dia tertekan lah intinya gitu. Di saat itu balik lagi lah dia ke kampungnya itu. Pas balik ke kampungnya itu, ya dia kayak doa lah di makam ibunya gitu kan. Nah ketemu lah sama salah satu warga. Dia bilang, Rosma tuh, udah Rosma tuh gitu. Dan dari situ akhirnya warga ini buat pasung. Orang gila kabur gitu. Bahaya. Akhirnya si Rosma dipasung lagi. Lu ketangkep akhirnya tuh? Ketangkep lagi, dan dipasung lagi di tempat yang sama. Nah di situ dia ya mulai kayak kemarin lagi aja, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai akhirnya ya dia mati. Inilah. Karena kelaparan gitu. Dan di situ katanya dia ngerasa dia tuh mati dalam keadaan dendam sama orang-orang yang udah provokator buat masung dia gitu. Dan gara-gara mereka juga Rosemary kehilangan ibu kan. Oh iya, depresi kan anak kayak begitu kan. Iya, dan dari situ dia kayak gue nih dendam banget, gue tuh harus kayak ngakuin mereka gitu lah gitu. Oh ngebales gitu. Iya. Dan dari situ dia kayak nyamperin temennya yang bener-bener jahat banget sama dia itu. Yang dari SMP tuh. Ini mau gue tanya tuh untuk gimana tuh dia bisa sampai kesel banget gitu tuh. Dia dendam banget karena emang dia kan yang provokatorin dari yang lain-lain kan. Maksudnya sih apa temennya ini yang ngecengin si Rosma itu kenapa, alasan apa gitu, pernah ada keributan gitu sih maksudnya? Karena emang gimana ya, kadang kan ada tuh orang yang usil lah mulutnya gitu. Nah jadi, dia senang aja nih ngeledekin si Rosma gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa gitu? Nggak ada. Karena kan Rosma emang orangnya tuh yang kalem dan ya nurut aja sama orang tua gitu, nggak ada yang neko-neko lah gitu. Di situ akhirnya yang utama disamperin si temennya ini, dan dia kayak setiap dia ngaca
kayak tampilin mukanya si Rosma. Di dalam mimpinya juga dimimpiin. Terus kayak kamu pembunuh, kamu bunuh saya dan ibu saya gitu. Jadi setiap hari tuh setiap saat kayak didengar, dibisikin, dimimpiin dan didatengin, sampai akhirnya temen ini frustasi dan akhirnya bunuh diri. Dan itu Rosma belum ada rasa puas. Masih belum puas juga tuh. Belum. Karena kan ibunya ini juga sama. Ibunya si cewek ini. Ibunya cewek ini benar-benar provokasi semuanya. Jadi anaknya ngadu, dia nangkep juga. Terus dia emosi juga nih, menggebu-gebu juga. Akhirnya kan gara-gara dia juga semuanya hancur kan. Nah di situ sama yang dia lakuin sama anaknya, dihantuin terus, datengin terus, dimimpiin terus, dibisikin terus, kayak lo pembunuh gitu. Sampai akhirnya ibunya juga sama bunuh diri. Sama kayak si anaknya itu ya. Dan di situ dia kayak yang lain-lain juga dihantuin, kata dia, kayak didatengin tapi nggak separah mereka berdua ini. Oh berarti ini beberapa ibu-ibu juga tuh yang provokasi juga ya? Nah cuman kan yang awalnya yang bener-bener provokasi yang parah itu kan mereka berdua kan. Anak sama ibu tuh ya? Nah makanya Rosma itu kayak punya dendam yang luar biasa lah ke mereka berdua gitu. Di situ akhirnya mereka udah berdua meninggal dan akhirnya dia ngantuin yang lain-lain, tapi kayak dia kayaknya udah deh gitu. Cukup deh gue ganggu mereka. Yang gue benci ini kan mereka berdua ini. Iya paling gue benci banget ya. Dan mereka berdua ini udah gak ada gitu, udah meninggal. Jadi ya udah dari situ dia kayak gimana ya? Kayak Bu, ayo ajak Rosma gitu. Rosma mau ketemu ibu gitu. Tapi ya nggak bisa kata dia. Mungkin karena dendamnya itu dia nggak bisa pulang, atau mungkin emang belum waktunya dia pulang kata dia gitu. Walau belum tahu juga kita ya. Iya kita juga nggak tahu ya namanya. Belum merasakan kehidupan itu kan, jadi nggak tahu gitu kan. Ya intinya sih kita doain aja ya. Semoga si Rosma bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, gue mau tanya sedikit. Ini bapaknya tahu aja kok ibu anaknya gitu meninggal? Nggak tahu karena kan memang dia tuh udah nggak pulang-pulang. Oh maksudnya dari teman yang sekerjanya sekantor gitu nggak ngabarin nggak? Karena nggak ada kabar sama sekali dan semenjak ibunya meninggal pun bapaknya nggak ada datang. Maksudnya kan denger bapaknya misalnya kayak anaknya dipasung gitu kan, tetangganya maksudnya nggak ngebilangin gitu, bapaknya nggak mikir gitu ya? Mungkin sih namanya tetangga satu kerjaan mungkin ngomong ya. Cuman bapaknya mungkin udah bener-bener kayak udah tergoda sama perempuan yang lain, jadi yang nggak peduli lah gitu. Udah nggak peduli sama keluarga itu yang di kampung itu nggak sama sekali sih. Soalnya ada masalah itu pun sampai ibunya meninggal pun anaknya masih dipasung pun bapaknya sama sekali nggak ada ngunjungin mereka gitu. Lupa gitu. Lupa. Kasian banget ya. Aduh gimana tuh teman-teman cerita nih yang tadi Cici bawain nih. Semoga nih buat arwahnya siapa sih? Rosma ya? Rosma. Diterima di sisinya nih dan ditempatkan ya pokoknya yang terbaik lah ya. Oke gimana tuh teman-teman cerita nih yang tadi Cici bawain nih. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil nih, khususnya buat gue pribadi. Ini buat teman-teman nih saran aja nih, kalau punya mulut tuh dijaga dikit ya. Iya betul. Mungkin kalau itu menurut kalian bercanda, cuma kan kita nggak tahu ya hati orang yang bercandain ya. Bener. Bisa jadi itu nyakitin hati orang atau bikin orang depresi, kita nggak tahu. Oke, ada pesan-pesannya nih? Itu sih tadi yang sama kayak Kak Ari ya. Intinya adalah jagalah mulut kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kalaupun misalnya orang lain itu mau memaafkan, tapi kalau dia bisa sakit hati atau bisa jadi gila, atau mungkin juga dia dengan cara santet online. Ini banyak kita sekarang ya? Banyak kan? Sekarang ya? Iya banyak. Di Google tuh. Jagalah mulut kita. Oke nih buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri, boleh banget dikirim melalui DM Instagram atau email kami. Dan punya buat teman-teman juga nih yang punya kritik, saran, langsung aja ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.